masuk pada sesi pembelajaran IPS kali ini. Kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Nah, sebagaimana sudah ditampilkan pada slide sebelumnya, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk sesi pembelajaran kali ini. Ananda, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan lancar dan bermakna. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, suku bangsa, etnik, dan budaya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia hidup rukun dan terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari integrasi sosial. Kemudian kita akan bahas mengenai syarat terjadinya integrasi sosial. Kemudian kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi terciptanya integrasi sosial. Kemudian bentuk-bentuk integrasi sosial dan proses integrasi sosial. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat dari integrasi sosial. Oke Ananda, udah siap untuk belajar ya? Pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian integrasi sosial. Dalam KBBI, integrasi diartikan pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian kita akan bahas mengenai syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Kenapa? Karena masyarakat dengan homogenitas rendah berarti mereka itu nyaris bersama-sama, kemudian sehingga bagi yang homogenitasnya tinggi berarti integritas juga akan susah mereka ciptakan. Besar kecilnya kelompok, jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Kemudian mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu. Yang ketiga, integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Kemudian kita akan bahas mengenai proses integrasi sosial.
Yang pertama, akomodasi merupakan proses penyesuaian sosial antara individu dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, kerjasama merupakan proses saling mendekati atau kerjasama antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Yang ketiga, koordinasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini, pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Yang keempat, asimilasi. Berhadapannya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat aslinya. Yang kelima, akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan yang baru. Jadi di sini juga terjadi pembauran. Faktor pendorong dan penghambat dari interaksi sosial. Yang pertama kita lihat dulu faktor pendorong dari interaksi sosial ini. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Yang keempat, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nah, sekarang kita lihat faktor penghambat dari interaksi sosial. Yang pertama, kondisi masyarakat yang terisolasi. Yang kedua, tingkat pengetahuan dan masyarakat yang rendah. Dari masyarakat yang rendah. Yang ketiga, terdapat perasaan superior kelompok tertentu dalam masyarakat. Maksudnya di sini ada kelompok masyarakat tertentu yang merasa dirinya lebih baik dari kelompok lain. Demikian materi kita tentang interaksi sosial pada sesi pembelajaran IPS kali ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu dan tujuan pembelajaran kita untuk kali ini bisa tercapai. Nah, demikian untuk materi kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching karena telah nonton video ini dan jangan lupa untuk nonton video lainnya